Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melinda, NIM 2024 0501 03 115. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akad-akad dalam keuangan syariah beserta pengaplikasiannya dalam keuangan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tuh sering melakukan transaksi seperti menabung, membeli barang secara cicilan, atau bekerja sama dalam usaha. Nah, tanpa kita sadari, kegiatan itu tuh berkaitan dengan keuangan syariah. Jadi, penting bagi kita semua untuk memahami berbagai jenis akad supaya kita kita tuh bisa melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu adil, transparan, dan bebas dari riba. Nah, adapun jenis-jenis akad yang akan saya jelaskan yaitu akad wadiah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istisna, akad ijarah dan IMBT, akad wakalah, akad kafalah, akad hawalah, dan akad sarf. Nah, akad yang pertama itu ada akad wadiah atau akad titipan. Nah, akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang dari nasabah kepada pihak lain untuk dijaga. Jadi, kita tuh menitipkan barang ke pihak lain, misalnya ke bank nih, untuk disimpan dengan aman. Jadi, kita menyimpan barang itu bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mencari keamanan. Pengaplikasiannya itu misalnya tabungan dan giro di bank syariah. Contohnya nih, misalnya tabungan di bank syariah. Kita tuh menyimpan uang di bank, kemudian bank itu hanya menjaga uang kita supaya tetap aman. Kita bisa mengambil uang itu kapan saja kita mau. Dan bank juga bisa itu memberikan bonus, tapi ini sifatnya tidak wajib. Selanjutnya ada akad mudharabah. Mudharabah. Mohon maaf, akad mudharabah. Jadi, akad mudharabah itu adalah akad yang dilakukan antara dua pihak, yaitu si babul mal atau pihak yang memiliki modal dan mudharib atau pihak yang mengelola modal. Tentunya kita lihat di sini ada skema mudharabah. Di sini ada mudharib atau pengelola usaha dan ada di sebelah kanan ada sobib almal atau pemilik modal. Nah, si mudharib ini itu memberikan keahlian atau skill dan si pemilik modal ini adalah yang menyediakan 100% modal. Kemudian ada akad dan ijab kabul. Artinya kedua pihak itu sepakat untuk bekerja sama dan menentukan nisbah atau persentase atau bagi hasil di awal. Nah, untuk proses kegiatan usahanya itu si pemilik modal ini memberikan modal usaha kepada mudharib. Nah, kemudian mudharib mengelola usaha dengan skill yang dia miliki. Nah, kemudian keduanya itu masuk ke bagian kegiatan usaha. Nah, di sini ada laba. Nah, dari kegiatan usaha tadi itu muncul laba atau keuntungan. Nah, kemudian laba dibagi kemudian laba atau keuntungannya itu dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Misalnya mereka di awal sudah menyepakati nisbahnya itu untuk si pemilik modal sebesar 60% dan untuk di mudharib ini sebesar 40%. Nah, setelah usahanya itu berjalan, kemudian modalnya itu dikembalikan kepada si pemilik modal. Nah, yang dibagi itu keuntungannya, dibagi antara kedua pihak. Nah, ketika dalam kegiatan usahanya itu terjadi kerugiannya itu ditanggung oleh si pemilik modal. Nah, si mudharib ini hanya menanggung kerugian tenaga dan waktu. Nah, kemudian di sini ada contoh pembagiannya, misalnya si pemilik modal ini menyediakan modal sebesar 10 juta dan nisbah atau persentase yang telah disepakati itu untuk si pemilik modal sebesar 60% dan untuk mudharib 40%. Nah, dari kegiatan usaha yang telah dijalankan itu misalnya memperoleh keuntungan sebesar 2 juta. Nah, untuk cara hitungnya
si pemilik modal kan memiliki nisbah 60%. Nah, 60% itu kita kalikan dengan keuntungan dari usaha tersebut. Nah, jadi kita kalikan 60% dikali 2 juta. Jadi si pemilik modal dapat 1.200.000. Nah, untuk pengelola atau mudorib itu nisbahnya misalnya disepakati 40%. Jadi 40% kita kalikan dengan keuntungan sebesar 2 juta. 40% dikali 2 juta itu sebesar 800.000. Jadi di sini yang dibagi itu keuntungannya bukan modalnya. Jadi modalnya yang 10 juta tadi tetap menjadi milik si Sabib Almal atau pemilik modal. Kemudian ada akad musyarakah. Jadi akad musyarakah itu adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak di mana kedua pihak itu masing-masing memberikan kontribusi dana atau modal dan dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal dan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsional sesuai porsi modal. Contoh pengaplikasiannya dalam keuangan itu misalnya pembiayaan usaha UMKM. Misalnya contohnya bank dan pengusaha itu sama-sama menanam modal. Kemudian usahanya dijalankan secara bersama dan keuntungannya itu dibagi dengan sesuai kesepakatan di awal. Dan selanjutnya ada akad murabahah. Jadi akad murabahah ini adalah perjanjian jual beli syariah di mana penjual itu menyebutkan harga perolehan barang dan menyepakati margin keuntungan dengan pembeli. Contoh pengaplikasiannya itu misalnya pembiayaan motor atau kendaraan. Contohnya nih misalnya kita ingin membeli motor. Nah, kemudian pihak bank syariah ini membeli motor terlebih dahulu ke dealer. Nah, kemudian bank syariah ini menjual ke kita dengan harga yang lebih tinggi atau ada marginnya. Nah, kemudian kita itu membayar kepada pihak bank dengan cicilan. Kemudian ada akad salam. Nah, akad salam ini adalah perjanjian jual beli barang pesanan dengan spesifikasi tertentu di mana pembayaran dilakukan lunas di muka sementara barang diserahkan di kemudian hari. Misalnya pembiayaan pertanian. Contohnya misalnya seorang petani butuh modal untuk tanam padi. Nah, bank syariah ini memberikan modal atau membayar di awal untuk si petani. Nah, kemudian modal itu digunakan petani untuk kemudian uang yang diberikan dari bank syariah itu digunakan petani untuk menanam padi. Nah, setelah panen nanti petani akan membayar kepada bank dengan hasil panennya, bukan menggunakan uang atau uang dan beserta bunganya. Kemudian ada akad istinsna. Nah, akad ini adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan khusus yang disepakati antara pemesan atau mustasni dan penjual atau produsen dan disebut dengan sani. Aplikasinya itu seperti pembiayaan pembangunan rumah. Misalnya, seorang nasabah ingin membangun rumah tapi belum punya dana yang cukup. Nah, bank syariah itu menyetujui pembiayaan pembangunan rumah nasabah tersebut. Nah, bank meminta kepada developer untuk membangun rumah sesuai dengan pesanan. Nah, kemudian si nasabah ini membayar kepada bank secara cicilan. Jadi, bank itu membantu membiayai proses pembuatan rumah dari si nasabah. Selanjutnya ada ijarah dan IMBT. Akad ijarah adalah perjanjian sewa menyewa manfaat barang atau jasa tanpa pemindahan kepemilikan. Sedangkan ijarah muntahiyah bitamil atau IMBT itu ijarah yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan aset dari pemberi sewa kepada penyewa. Contoh dari ijarah itu sewa kendaraan. Misalnya
Si bank syariah ini menyediakan mobil, kemudian nasabah menyewa dan membayar biaya sewa tiap bulan kepada bank. Nah, setelah selesai menyewa, mobil itu dikembalikan kepada pihak si penyewa. Sedangkan ijara muntahiyah bitamil itu pengaplikasiannya misalnya pembiayaan rumah. Misalnya contohnya bank membeli rumah, kemudian nasabah menyewa atau istilahnya mencicil. Nah, di akhir masa rumah itu menjadi milik si nasabah. Untuk perbedaan singkatnya itu kalau ijarah itu kita hanya menyewa, kalau IMBT itu kita menyewa kemudian di akhir menjadi milik kita. Nah, kalau ijarah itu barangnya dikembalikan, sementara kalau IMBT itu barangnya menjadi milik kita di akhir. Kesimpulan singkatnya, ijarah itu hanya menyewa saja, kalau IMBT itu kita menyewa dan di akhir menjadi milik kita. Kemudian akad wakalah. Nah, akad wakalah adalah perjanjian pelimpahan wewenang atau mandat dari satu pihak atau muwakil kepada pihak lain atau wakil untuk mengerjakan suatu tugas atau urusan yang dibenarkan syariat. Misalnya layanan haji dan umroh. Nah, bank atau lembaga yang mengurus misalnya bank atau lembaga yang mengurus pembayaran dan administrasi itu bertindak sebagai wakil nasabah. Nah, alur sederhananya itu misalnya nasabah memberi kuasa kepada pihak bank, kemudian bank menjalankan tugas dan hasilnya nanti akan dikembalikan kepada si nasabah. Selanjutnya ada akad kafalah, yaitu perjanjian jaminan dalam fikih muamalah di mana pihak ketiga atau penjamin atau kafil itu menjamin pemenuhan kewajiban atau utang kepada pihak kedua atau debitur kepada pihak pertama atau kreditur. Misalnya intinya itu ada yang menjamin. Misalnya aplikasinya ban garansi. Contohnya sebuah perusahaan ikut tender proyek. Kemudian bank menjamin bahwa perusahaan itu mampu menyelesaikan proyek tersebut. Nah, kemudian jika gagal, maka yang akan bertanggung jawab si pihak bank. Selanjutnya akad hawalah. Jadi akad hawalah itu adalah perjanjian pemindahan utang dari pihak pertama atau debitur lama kepada pihak lain atau debitur baru. Nah, yang tetap didasari pada prinsip syariah. Aplikasinya itu pengalihan utang. Misalnya dari si A punya utang ke si B, lalu utangnya itu dialihkan ke si C. Jadi sekarang si A itu memiliki utang atau membayar utang kepada si C, bukan lagi ke si B tadi. Selanjutnya akad syaraf. Itu adalah perjanjian jual beli atau pertukaran satu valuta dengan valuta lainnya. Contohnya rupiah dengan rupiah maupun yang berbeda jenis seperti rupiah dengan dolar. Aplikasinya penukaran mata uang. Misalnya menukar rupiah ke dolar untuk ke luar negeri. Baik, mungkin demikian penjelasan mengenai berbagai akad dalam keuangan syariah, mulai dari wadiah hingga ke syarf beserta penerapannya. Nah, dari pembahasan tersebut dapat kita pahami bahwa setiap akad memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam. Nah, semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.